Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Qala asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi hikamihi. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midana fiqratin. Ma nafa'a qalbah, ma nafa'a tidaklah bermanfaat al-qalba terhadap hati, syai'un sesuatu, mithlu uzlatin sebagaimana manfaat uzlah. Uzlah itu menyendiri atau khalwah. Yadkhulu biha midana fiqratin, di mana di dalam uzlah itu masuk midana fiqratin, medan berfikir atau tafakkur. Kita berbicara tentang al-qalbah, hati. Hati itu memiliki peran yang paling dominan karena hati itu menentukan baik tidaknya seluruh anggota tubuh sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad seseorang itu ada satu gumpal darah yang disebut hati. Apabila yang segumpal itu bagus, maka baguslah seluruh anggota tubuh. Tapi kalau yang satu itu jelek, maka jeleklah seluruh anggota tubuh. Ala wahiyal qalbu, itu adalah hati. Maka hati ini adalah anggota tubuh yang paling istimewa. Lah, bagaimana agar hati ini bisa bercahaya, bagaimana agar hati ini bisa menjadikan seluruh anggota tubuh baik, maka Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan tidak ada yang lebih bermanfaat untuk kebaikan hati itu kecuali uzlah. Uzlah itu satu, menjauhkan diri dari pergaulan, sebab pergaulan itu sangat mempengaruhi kondisi hati. Teman itu sangat mempengaruhi kondisi hati. Orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan menjadi wangi. Orang yang berteman dengan pandai besi, maka nanti dia akan terkena bau asapnya pandai besi. Begitu perumpamaan yang disampaikan oleh baginda Rasul. Dalam keterangan yang lebih panjang, beratnya bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, ada dua golongan. Yang pertama al-asror, yang kedua al-abror. Orang-orang yang asror, orang-orang yang jelek, orang-orang yang syar, al-asror, orang-orang yang jelek, itu adalah pengaruhnya luar biasa. Orang yang memandang wajahnya al-asror, kemudian melihat tatapan matanya, itu mempengaruhi pada orang yang melihat. Apalagi sampai bersentuh tangan, bersalaman, mendengar kata-katanya, makan bersama, bahkan memakai pakaian atau meminjam kendaraan, itu berpengaruh terhadap seseorang. Makanya kita harus memilihkan teman yang baik untuk anak-anak kita. Sebab teman jelek itu sangat mudah menularnya. Sebaliknya kalau teman itu abror, teman itu orang baik, maka memandangnya akan menenangkan hati, kata-katanya akan menyejukkan hati, mengajak kita kepada Allah. Apalagi bersalaman, itu pasti berpengaruh terhadap perilaku kita. Makan bersamanya luar biasa mulianya. Apalagi sampai mendapatkan bajunya, barokah sandalnya, barokah air yang pernah diminumnya, itu luar biasa. Maka tradisi pesantren itu, sehabis ngaji, kiainya itu biasanya rebutan sisa kopinya. Itu bukan hanya sekedar pingin kopi, tapi pingin meminum sesuatu yang pernah diminum oleh gurunya. Itu luar biasa. Sekarang uzlah yang seperti apa yang dikehendaki oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari? Bukan hanya sekedar menjauh dari masyarakat, bukan hanya sekedar menjauh dari pergaulan, tapi uzlah yang di dalamnya disertai berfikir. Berfikir tentang apa? Berfikir tentang kekuasaan Allah,
berpikir tentang bagaimana cintanya Rasulullah, berpikir tentang jasa-jasa orang tua, berpikir tentang kemuliaan guru, terutama berpikir tentang diri kita. Man arafa nafsa arafa rabbah. Berpikir tentang diri kita itu gimana? Apakah saya ini sudah menjalankan perintah Allah ya? Ataukah saya masih bermaksiat kepada Allah? Nanti kalau saya mati, apakah saya itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nanti kalau saya melihat melintas sirat, apakah saya termasuk yang selamat karbal kil khotib, ataukah saya termasuk yang jatuh? Bagaimana nanti saya di dalam kubur? Bagaimana nanti apakah saya ini masuk surga atau masuk neraka? Berpikir seperti itulah di dalam kesendirian yang oleh baginda Nabi disebut tafakkaru sa'atan. Berpikirmu atau tafakkaru sa'atin, tafakkur sa'atin, berpikir satu saat, 1 jam, khairun min ibadati sab'ina sanatan. Itu jauh lebih bagus dibandingkan hanya sekedar beribadah sunnah 70 tahun tapi tanpa tafakkur. Itu pentingnya tafakkur. Sebagaimana Abah akan akhiri dengan satu kisah karena ini hikam singkat. Suatu saat Hasan Al-Basri dan kawan-kawannya itu mengajukan lamaran kepada wanita mulia yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah yang sedang uzlah. Kemudian kata Hasan Al-Basri, wahai Rabi'ah, pilihlah di antara kami untuk bisa menjadi suami kamu. Maka Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, ya, apabila kalian mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, maka kalian akan saya jadikan suami. Jadi boleh ngetes calon suami itu boleh. Ah, siap, katanya Hasan Al-Basri. Karena memang Hasan Al-Basri itu seorang pemuda yang tampan, yang alimnya luar biasa. Pertanyaannya begini, wahai Hasan, ketika orang itu di dalam kandungan, itu sudah ditulis syakiyun am sa'id, celaka apa bahagia. Saya tanya pada kamu, saya ini termasuk yang celaka apa yang bahagia? Wah, katanya Hasan Al-Basri, wallahu a'lam, itu saya tidak tahu. Satu. Yang kedua, ketika orang itu meninggal, ada orang yang meninggal husnul khotimah, ada orang yang meninggal su'ul khotimah. Saya masuk yang mana ya? Waduh, saya juga nggak tahu kalau pertanyaannya seperti ini. Terus di kubur itu ada orang yang mendapatkan nikmat kubur, ada orang yang mendapatkan adab kubur. Saya ini termasuk yang mendapatkan nikmat apa adab ya? Saya juga nggak bisa itu. Terus ketika orang itu mendapatkan catatan amal, saya membaca ada yang mendapatkan catatan amalnya dari tangan kanan, ada yang mendapatkan catatan dari tangan kiri dari arah belakang. Saya termasuk yang mana ya Hasan? Waduh, saya juga nggak tahu. Ketika melewati jembatan, ada orang yang tergelincir jatuh ke neraka, ada orang yang bisa berjalan dengan cepat menuju surga. Saya termasuk yang mana ya? Pertanyaan demi pertanyaan diajukan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Ternyata Syekh Hasan Al-Basri sama-sama tidak bisa menjawab satu pun dari pertanyaan itu. Kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan begini, kalau saya sudah berpikir tentang ini saja sudah susah, sudah sedih, masa saya harus berpikir tentang yang lain? Ini jangan dijadikan dalil untuk tidak menikah, untuk jomblo. Tapi dalam diri kita, dalam kehidupan kita, harus ada waktu-waktu kita untuk merenung, untuk bertafakkur terhadap diri kita, bertafakkur tentang perjalanan ibadah kita, bertafakkur tentang Rasulullah, bertafakkur tentang ciptaan-ciptaan Allah. Jadi agar hati kita ini selamat, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah uzlah, menyepi. Dan yang kedua adalah tafakkur dalam kesepian tersebut. Lebih-lebih anak-anakku sekarang itu mungkin fisikmu bisa menjauh, fisikmu bisa uslah, tapi mata kita, pikiran kita susah untuk uslah dari tempat, dari yang namanya ini. Maka uslah milenial adalah
Usahlah membatasi diri untuk tidak terlalu bergaul dengan HP, kecuali HP ini membawa manfaat kepada kita. Ini kecil bentuknya, tapi besar tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.